Selamat pagi. Pagi. Ini dengan siapa ya, Mbak? Saya Upi. Upi dari mana? Dari Semarang. Ini sedang sibuk apa, Mbak? Saat ini sedang sibuk kuliah, Bu. Kuliah semester berapa? Semester 6. Wow, udah semester akhir ya. Di sini Mbak Upi mau ngapain nih? Mau konseling. Oke. Sebelumnya Mbak Upi udah pernah konseling atau belum? Belum sama sekali ya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu suatu layanan yang diberikan kepada klien yang di sini Mbak Upi itu kliennya dan saya ini konselornya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, Ibu perlu mengetahui apa sih masalah Mbak Upi yang sebenarnya. Jadi Mbak Upi harus mengisi need assessment terlebih dahulu. Ini nanti bisa dikerjain di rumah ya, Mbak. Oke. Nah, selain itu sebelum kita melakukan sesi konseling juga itu ada persetujuan untuk mengikuti layanan konseling dan ini bisa diisi sekarang, Mbak. Sudah. Jadi nanti sebelum kita melakukan sesi konseling nanti Mbak Upi sudah melakukan persetujuan untuk mengikuti layanan konseling individu. Jadi di sini nanti Mbak Upi nggak usah khawatir kalau nantinya akan muncul atau gimana, nanti kita saling untuk menjaga rahasia ya, Mbak. Baik, Bu. Nah, untuk sesi konselingnya nanti kita laksanakan di depan di Kamis ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Ini dengan Mbak Upi ya? Iya, betul. Oke. Di sini gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kesini Mbak Upi kemana? Langsung ke sini dari kampus. Dari kampus langsung ini ya? Iya, betul. Oke. Jadi pasti Mbak Upi juga udah tahu kenapa Mbak Upi mau ke sini. Udah tahu apa? Ya, Untuk mengikuti apa, Mbak? konseling. Oke, tapi sebelumnya Mbak Upi udah tahu apa itu konseling? Belum tahu. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, Mbak, apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi nanti Mbak Upi bebas untuk untuk menyampaikan apapun yang sedang dialami Mbak Upi selama ini tanpa ada rasa takut. Terus Mbak Upi boleh secara terbuka, secara gamblang, secara santai aja gitu loh, Mbak. Kalau mau menyampaikan apapun yang mengganggu pikiran Mbak Upi, Mbak Upi bebas tanpa ada rasa paksaan ataupun pikiran yang mungkin takut kalau misalnya nanti aku cerita nih bakal bocor gitu ya. Jadi Mbak Upi gak usah khawatir, nanti kita saling jaga rahasia ya, Mbak, di sini. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Upi udah paham? Udah paham. Nah, nanti untuk sesi konseling ini kurang lebih selama 60 menit ya, Mbak. Tapi nanti kalau semisal belum selesai kita bisa lanjut untuk ke minggu depan ataupun sesuai jadwal Mbak Upi bisa. Oke, udah paham? Sekarang gimana perasaan Mbak Upi? Apakah Mbak Upi udah merasa siap untuk bercerita ataupun mau mengungkapkan apa yang dirasakan sekarang? Siap. Udah siap?
siap? Duduknya udah nyaman atau belum? Udah nyaman? Udah. Oke, sekarang Mbak Opi boleh untuk menyampaikan apa yang sedang dialami Mbak Opi, apa yang sedang mengganggu pikiran Mbak Opi untuk akhir-akhir ini. Jadi gini Bu, jadi kan aku udah semester 6, udah semester tua. Terus awal-awal masuk semester 6 tuh kayak kuliahnya santai banget. Tapi setelah UTS tuh udah mulai seminggu apa 2 minggu sebelum UTS tuh udah mulai ada praktikum. Tapi ya cuma modul 1 gitu kan, awal-awal modul. Jadi masih enteng gitu loh ya, belum banyak. Terus juga baru 1 mata kuliah praktikumnya, jadi kita masih bisa kayak ngejar gitu deadline-nya. Misal deadline-nya seminggu itu kita masih ngejar. Nah terus setelah UTS tuh udah ada mata kuliah lagi yang praktikum. Nah itu tuh yang 1 praktikumnya ada 7 modul, yang 1 cuman ada 4 tapi banyak banget. Jadi tuh kayak 1 praktikum tuh bisa, kita kan praktikumnya perhitungan ya, lebih ke perhitungan. Jadi 1 praktikum tuh bisa sampai 37 sheet perhitungan di Excel gitu kan, banyak banget. Nah yang praktikum satunya tuh juga banyak juga, dari Excel juga, perhitungan juga. Terus kita tuh kan merancangnya yang 1 lampu belajar, yang 1 mainan kereta. Nah itu tuh kayak rumit banget gitu loh, mulai dari perhitungannya kita harus hitung pabriknya kayak gitu. Nah di lain dari praktikum itu kita juga aku juga harus nyelesain laporan kerja praktek, karena nanti setelah UAS ada seminar kerja praktek gitu kan. Terus selain itu juga ada tugas besar juga, jurnal, harus submit jurnal di UAS gitu. Terus kayak banyak banget kan. Nah sedangkan deadline-nya tuh sama semua, karena beriringan kan jalannya. Jadi minggu ini tuh ada dua praktikum, nanti ngumpulin laporannya tuh juga minggu depannya gitu loh, sama di hari yang sama. Nah sedangkan kita kan kuliah nggak cuman praktikum aja ya, masih banyak ada tugas-tugas lain. Apalagi sekarang ini mau UAS. Biasanya kalau UAS tuh banyak tugas besar, proyek kayak gitu. Kita harus survei UMKM, dimana setiap minggu kita harus survei observasi, terus kita harus mengirimkan progresnya. Nah aku sekarang tuh kayak merasa susah bagi waktunya buat ngerjain tugas besar, praktikum 1, praktikum 2, terus juga ada laporan kerja praktik, terus juga harus jurnal. Itu kan karena jurnal juga perlu diasistensiin kayak gitu, harus bimbingan terus menerus. Terus praktikum juga banyak revisi gitu kan. Terus sekarang tuh kalau terlalu banyak tuh jadi males gitu loh buat ngerjain. Kayak misalnya aku kan kuliah udah capek gitu ya di kampus, harian dari pagi sampai sore tuh udah gak cuma kuliah sebenarnya. Kuliah pagi kan mulai kelas, terus di sela-sela kuliah tuh biasanya ada asistensi. Nah asdosnya tuh juga kayak kadang-kadang tuh males gitu loh, karena asdosnya juga kadang kurang menguasai materi dari praktikum itu. Jadi ini hari ini udah asistensi, udah asistensi. Nanti kalau kita asistensi ke modul selanjutnya tuh yang modul sebelumnya tuh direvisi lagi gitu loh. Jadi tuh makin males kan, karena makin rumit gitu. Prosesnya tuh rumit banget, jadi males ngerjain. Terus bagi waktunya juga susah. Kayak misalnya aku harus ngerjain apa ya, tadi kan pulang kuliah capek kan, mesti nggak mungkin langsung bisa ngerjain kan, tapi harus ngerjain, tapi juga pengen istirahat gitu loh. Nah capek, terus males, sampai kadang tuh nangis gitu karena capek, ngeluh tuh setiap hari. Terus juga kadang-kadang kayak aku berpikir kalau aku nggak kuliah di teknik industri mungkin aku nggak secapek ini ya, aku nggak kayak gini gitu. Terus juga hektik, ada kepanitiaan gitu kan, kemarin ada kepanitiaan itu ribet banget. Pokoknya di semester 6 itu ngerasa kayak capek banget gitu. Tapi itu apakah keganggu sama kesehatan Mbak Upi? Misal karena jadi banyak tugas nih, terus sampai bingung mau mana ini dikerjain, itu ngaruh nggak ke kesehatan Mbak Upi? Misal begadang atau apa gitu? Ngaruh Bu, karena kan ini aku sering minum kopi biar bisa melek gitu kan, bisa ngerjain. Terus juga makannya jadi jarang, karena kan kalau misal kita asistensi siang, nah
sebelum asistenis itu ada kelas kan, itu kayak dilanjutin gitu loh, sedangkan aku anak kos malah sarapan, jadi kayak makannya ya nanti sekalian sore kalau nggak malam. Kalau kakak kesehatan sih jadi sering pusing karena kurang tidur, minum kopi, makannya kurang gitu kan, terus juga jadi kurus juga gitu. Oke. Tadi kan Mbak Upi juga menceritakan kalau Mbak Upi itu ada rasa malas. Dengan rasa malasnya itu kadang tuh Mbak Upi ngelakuin apa aja sih pas lagi malas gitu, apa sih yang dilakuin Mbak Upi? Paling kalau malas ya main HP, buka sosial media, terus tidur gitu. Kalau nggak ya keluar main gitu, tapi nggak ngerjain apa-apa. Nggak ngerjain apa-apa. Dan biasanya kayak gitu males itu sering muncul apa enggak Mbak? Sering banget karena kan capek ya, jadi kayak sering banget rasanya tuh pengen rebahan, pengen tidur, pengen bermalas-malasan, pengen nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah sejauh ini tuh Mbak Upi udah punya cara atau solusi biar Mbak Upi itu nggak ngerasain malas enggak? Kalau untuk sekarang sih mungkin cuma kayak kalau mau ngerjain itu jangan di kos atau di kasur gitu ya, keluar gitu biar apa namanya, biar duduk, biar fokus gitu. Cuman itu sih, tapi ya kadang tuh kalau udah di kos mau keluar juga males gitu, jadi ya kembali lagi ke bahan tidur gitu. Oke, jadi tadi dari cerita Mbak Upi itu Mbak Upi banyak dari awal semester 6 tuh masih kayak santai, kemudian setelah UTS itu Mbak Upi kayak merasa kalau tugasnya itu mulai banyak, terus deadline-nya juga saling barengan, dan itu membuat Mbak Upi kayak jadi malas karena kebanyakan tugas itu. Betul seperti itu? Betul. Dan dengan banyaknya tugas itu Mbak Upi juga merasakan kayak dari pola hidupnya, terus pola tidurnya, makannya itu Mbak Upi keganggu ya. Oke, betul. Nah, dan sampai sekarang juga Mbak Upi belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah Mbak Upi selama ini, dan itu terjadi pada sekarang ya Mbak. Tuh. Dan tadi yang diceritakan Mbak Upi juga Mbak Upi sampai nangis karena tugasnya banyak, dan itu bikin Mbak Upi overthinking gitu. Betul. Nah, juga Mbak Upi berpikiran kayak seandainya aku nggak masuk di teknik industri pasti tugasku gak sebanyak ini, dan itu muncul di pikiran Mbak Upi ya. Betul. Nah, terus sekarang karena masalah yang dialami Mbak Upi itu sekarang, kita bareng-bareng untuk mencari solusi ya Mbak yang tepat untuk Mbak Upi saat ini. Tadi kan Mbak Upi kuliah di teknik industri ini juga udah lama, dan selama 3 tahun ya Mbak. Jadi sudah bentar lagi juga akan mau lulus. Jadi sekarang lebih fokusnya Mbak Upi itu lebih ke gimana sih caranya biar tugas ini tuh selesai dan Mbak Upi itu nggak overthinking. Sebelumnya Ibu bertanya dulu, seberapa skala overthinkingnya Mbak Upi itu berapa sih dari rate 10 sampai dari 1 sampai 10. Jadi 10 itu yang paling tinggi, itu berapa sih overthinkingnya Mbak Upi? 8 sih Bu. 8. Oh, berarti cukup tinggi ya untuk skala overthinking ini. Kan tadi juga Mbak Upi udah menjelaskan dengan overthinking itu juga Mbak Upi ada rasa malas kan. Nah, seandainya rasa malas Mbak Upi itu dibuang dan Mbak Upi itu lebih untuk mengerjakan tugasnya itu, apakah bisa Mbak Upi melakukan itu? Bisa, tapi mungkin sulit ya Bu, karena kan males itu susah dilawan ya. Kalau dari aku sendiri tuh susah melawan males, jadi mungkin bisa, cuma dia susah. Oke, tadi Mbak Upi juga udah menjelaskan kalau Mbak Upi juga udah melakukan
cara atau strategi akan Mbak Upi itu nggak malah, ternyata itu belum efektif gitu. Nah, di sini Ibu ada alternatif solusi yang bisa dilakukan Mbak Upi untuk kedepannya. Untuk yang pertama, kan biasanya males kan kayak nggak mau, terus kayak yaudah nggak mau ngapa-ngapain, terus kayak pasti main HP atau apa. Nah, langkah yang bisa diambil Mbak Upi yang pertama itu Mbak Upi membuat mood Mbak Upi itu bagus dulu. Jadi kalau misalnya Mbak Upi moodnya udah bagus kan, itu pasti ada semangat untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, Mbak Upi juga bisa membuat jadwal harian gitu, setiap hari itu jadwal nanti setelah kuliah ngapain, terus ngapain, kayak gitu, itu bisa. Dan Mbak Upi juga bisa membuat skala prioritas Mbak Upi. Jadi dari deadline tugas Mbak Upi yang berdekatan itu, Mbak Upi itu bisa memilih mana sih yang lebih dekat deadline-nya. Nanti Mbak Upi bisa membuat skala prioritas itu. Dengan begitu Mbak Upi bisa sedikit, mungkin bisa untuk meringankan atau menjadi solusi terbaik alternatif untuk menyelesaikan tugas Mbak Upi. Baik, terima kasih Ibu. Oke, nah kan tadi juga Mbak Upi overthinking karena gak bisa untuk mengerjakan tugasnya itu. Nah, sekarang kan Mbak Upi udah tahu nih solusi apa yang harus Mbak Upi lakukan kalau Mbak Upi lagi overthinking. Untuk sekarang gimana skala overthinkingnya Mbak Upi, apakah turun ataukah stuck atau bagaimana? Mungkin dari setelah kayak sarannya Ibu tadi, mungkin bisa mengurangi rasa overthinking Ibu gitu. Nanti aku coba terapkan pelan-pelan, kayak membuat skala prioritas, terus melakukan hal yang aku suka dulu sebelum mengerjakan gitu. Mungkin lebih enjoy buat aku ngejalanin, terus juga lebih tertata waktunya, kayak misalnya aku harus ini dulu, jadi jelas gitu. Jadi kayak bisa melawan rasa malas karena udah ada jadwal-jadwalnya. Oke, jadi untuk skala overthinkingnya itu dari 1 sampai 10 itu berapa sekarang? Untuk sekarang nih Mungkin udah turun jadi 4. 4? Oh, itu udah di bawah rata-rata ya Mbak, cukup baik karena Mbak juga udah tahu solusinya. Mungkin nanti bisa dilakukan untuk kedepannya ya Mbak. Oke, baik, karena ini waktunya sudah selesai dan kurang lebih 60 menit, jadi kita akhiri sesi konseling kali ini ya Mbak. Iya Bu. Dan setelah Mbak Upi melakukan sesi konseling, apa sih yang dirasain Mbak Upi sekarang? Saya lebih ngerasa terbantu dan punya solusi. Kalau saya males-malesan gitu, mungkin saya akan terus ingat kalau misalnya lagi males, terus aku harus ngerjain ini dulu, aku harus melakukan ini dulu biar aku jadi semangat lagi gitu sih. Oke, jadi juga Mbak Upi udah tahu kan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya kalau rasa malas Mbak Upi itu muncul. Yang paham? Paham. Oke. Karena Mbak Upi juga udah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya Mbak Upi ketika rasa malas itu muncul. Nanti kedepannya Ibu tetap pantau untuk perkembangan yang sudah dilakukan Mbak Upi, dan nanti juga kita melakukan evaluasi apakah solusi tersebut sudah efektif atau belum ya Mbak. Iya Bu, siap. Jadi untuk pertemuan berikutnya Mbak Upi bisa datang lagi ke sini untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan solusi tersebut. Iya Bu. Sebenarnya ini apakah ada yang disampaikan Mbak Upi, mungkin kesan-kesannya setelah melakukan konseling individu ini? Mungkin saya mengucapkan terima kasih ke Ibu karena saya udah punya gambaran solusi kedepannya saya akan kayak gimana. Jadi itu aja sih Bu yang
bisa saya sampaikan. Terima Oke, kasih. terima kasih. Begitupun saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Upi udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya ya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya pulang dulu Ibu. Oke. Ini Mbak Becky ada. Selamat pagi, Mbak Upi. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Mbak Upi juga ini wajah ekspresinya kelihatan udah nggak sesetres kemarin ya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Kemarin kan Mbak Upi sudah melakukan sesi konseling bersama Ibu. Nah, berarti Mbak Upi di sini sudah paham kan apa itu konseling? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ibu tegaskan kembali nantinya Mbak Upi nanti bisa menyampaikan apa yang dirasakan dan apakah ada perubahan kemarin setelah kita melakukan sesi konseling. Dan Mbak Upi gak usah khawatir, nantinya kita akan menjaga rahasia Mbak Upi, jadi Mbak Upi bebas untuk menyampaikan apapun. Mbak Upi paham? Paham. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini Mbak Upi udah nyaman duduknya? Sudah. Oke, kita langsung aja ya, Mbak. Ya. Oke, sekarang gimana perasaan Mbak Upi setelah kemarin melakukan sesi konseling? Apakah ada perubahan yang signifikan? Kemudian apakah Mbak Upi juga bisa melakukan alternatif solusi yang kemarin Ibu berikan? Ada perubahan sih, ada ya Bu, alhamdulillah. Terus juga aku lebih bisa mengatur waktu sama kayak yang saran dari Ibu. Kemarin tuh ada contohnya tuh, kemarin ada kayak 3 mata kuliah yang tugas besarnya tuh deadline dalam 1 hari. Tapi kemarin Ibu bilang harus menjadwalkan yang lebih dulu. Nah itu aku mengerjakannya sesuai dengan tingkat kesulitan, dan kebetulan juga pada saat itu pikirannya udah lebih jernih karena sudah konseling Ibu. Jadi ya lebih bisa mengatur waktu dengan tingkat kesulitan yang sulit lebih dahulu aku kerjakan, terus kemudian yang kedua tingkat kesulitan yang nomor 2, terus kemudian yang paling aku bisa menguasai tugas besarnya. Itu alhamdulillah, dan tugasnya selesai semua alhamdulillah. Wah, itu sangat bagus sekali ya Mbak untuk perkembangan itu. Kemudian apakah Mbak Upi merasakan ada kesulitan atau bagaimana? Awal-awal untuk membagi tugas itu kesulitan ya Bu, pastinya kan baru pertama juga. Tapi alhamdulillahnya bisa kok itu membagi, terus kayak tahu gimana apa yang harus dikerjakan gitu. Oke, berarti di sini Mbak Upi udah bisa untuk melakukan alternatif solusi yang kemarin Ibu berikan ya. Dan itu mungkin awalnya memang sedikit sulit, tapi lama-kelamaan terbiasa ya Mbak. Iya, itu lama-lama pasti juga untuk anak-anaknya. Oke, kan kemarin Ibu udah memberikan alternatif solusi itu dengan Mbak Upi melakukan penjadwalan. Kan itu juga sudah dibilang efektif ya Mbak. Menurut Mbak Upi, apakah Mbak Upi perlu lagi untuk mencari alternatif solusi lagi, ataukah alternatif solusi yang itu menurut Mbak Upi udah cukup atau bagaimana? Alternatif itu sudah cukup sih Bu buat saya, cukup berpengaruh juga. Oke, berarti udah cukup ya. Jadi kan sekarang Mbak Upi udah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya ketika Mbak Upi tuh merasa aku bingung harus ngerjain yang mana dulu, terus Mbak Upi merasa kayak pusing, stres, kebanyakan tugas. Jadi Mbak Upi udah tahu yang kemarin berarti saya harus ngakuin buat penjadwalan di mana yang prioritas itu yang harus dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nantinya Mbak Upi bisa melakukan penjadwalan itu dengan lebih ditingkatkan kembali agar hasilnya lebih efektif seperti itu. Berarti untuk sekarang ini alternatif solusi yang kemarin itu sudah efektif ya Mbak? Menurut saya sudah Bu. Oke, baik. Jadi nanti kita evaluasi kembali ya Mbak, apakah nanti Mbak Upi ada peningkatan atau penurunan terkait
penjadwalan tersebut. Nanti kita bisa diskusi kembali, kita konsen kembali seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.